FB Pro akan ditutup. Jadi ditutup di sini artinya FB Pro akan gulung tikar. Jadi bagaimana kabarnya emak-emak nih? Sedikit kecewa atau memang kecewa mendengarkan kabar dari saya ini? Kalau saya mengatakan FB Pro akan ditutup dan gulung tikar, artinya FB Pro akan ditutup dan akan dihapuskan untuk monetisasinya. Jadi tidak ada lagi iklan real, tidak ada lagi iklan VOD, tidak ada lagi iklan in-stream. FB Pro akan dikembalikan ke mode biasa. Jadi hanya untuk tempat posting status dan membagikan hobi dan karya kita di FB Pro tanpa mendapatkan penghasilan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zul Mahdi Channel. Nah, hari ini kita membahas pembahasan yang cukup menarik sekali. Jadi untuk teman-teman semua bisa disimak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Jadi ini mungkin akan berdampak kepada emak-emak yang biasa ngonten, semangatnya ngonten 45 saat mendengar kabar ini, maka otomatis mereka akan juga ke bolak-balik ya mendengarkan kabar dari saya ini. Nah, teman-teman, jadi yang mengatakan FB Pro itu ditutup dan gulung tikar itu bukan saya ya, karena saya juga konten kreator pemula sama seperti teman-teman semua, baik emak-emak, kakak-kakak, abang-abang, uni-uni sama ya. Jadi kenapa saya membahas mengenai FB Pro ini akan ditutup ataupun gulung tikar. Nah, maksudnya FB Pro ini ditutup ataupun gulung tikar itu monetisasinya itu tidak ada lagi ataupun dihapuskan oleh FB Pro itu sendiri. Jadi begitu ya. Jelas ya untuk teman-teman ataupun abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, uni-uni semuanya yang menonton video ini. Nah, di kali ini kita membahas juga karena ada dari konten kreator yang membahas mengenai FB Pro ini akan ditutup. Jadi yang memberikan kabar ataupun yang memberi keputusan itu yang menyampaikan bukan kita ya, cuman kita hanya membahas yang dibahas oleh konten kreator lain. Jadi sampai di sini jelas ya. Jadi kita tidak memberikan hoax ataupun kabar yang tidak pasti untuk teman-teman semua, baik abang, adik, kakak, uni ataupun semuanya yang menonton video ini. Nah, jadi di pagi tadi ya kita biasalah ya, kita kan seorang konten kreator ya. Jadi kalau kita seorang konten kreator tentu akan selalu membuat konten dan menonton konten orang lain ya. Jadi kuncinya kita akan terus belajar dan terus belajar. Kebetulan kita menemukan satu channel yang membahas mengenai FB Pro ini akan ditutup, katanya mau gulung tikar. Nah, ini tentu membuat kita kaget juga ya sebagai seorang konten kreator di FB Pro. Tentu kabar ini juga tidak bagus-bagus banget ya. Boleh dikatakan kabar ini sangat mengecewakan lah untuk kita sebagai seorang konten kreator di FB Pro. Padahal emak-emak yang tergabung di FB Pro, baik pun abang-abang atau kakak-kakak, uni-uni yang bergabung di FB Pro tujuannya ialah mencari cuan. Lah, kalau tempat mencari cuannya sudah hilang, sudah dihapuskan ya tentulah akan kecewa dan kecewa ya, kecewa gitu ya. Ada lagunya ya teman-teman, kecewa. Jadi untuk teman-teman semua, bagaimana pendapat teman-teman? Kalau misalnya ini ya, ini misalnya ya, ini kan belum pasti teman-teman. Karena kita hanya membahas yang dibahas orang lain ya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya FB Pro itu ditutup dan monetisasinya itu dihapuskan, apakah teman-teman itu mau masih ngonten atau masih ingin upload video ke Facebook atau cabut dari Facebook dan mencari suatu aplikasi lain yang menjanjikan yang betul-betul ya menghasilkan lah ya sama dengan FB Pro. Apakah teman-teman melakukan hal yang sama atau masih ya kecewa, kemudian tidak mau berkarir lagi, kemudian ya putus asa? Saya merasa FB Pro itu adalah tempat yang paling bagus untuk membuat konten. Kalau untuk aplikasi lain memang tak ada lah yang sebanding dengan FB Pro. Apakah teman-teman berpikir seperti itu?
Bisa tulis di kolom komentar ya untuk jawabannya teman-teman. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, ini mungkin kalau FB Pro itu ditutup, mungkin mungkin juga sebenarnya FB Pro itu ditutup, mungkin juga bisa dihapuskan untuk monetisasinya. Namun kalau kita yang tergabung di FB Pro tentu tak bisa lah berbuat apa-apa ya, karena kita hanya bergabung ke suatu perusahaan. Jadi kalau kita di PHK, artinya kalau perusahaan tersebut menghapus monetisasinya, itu kan artinya kita sebagai konten kreator di PHK ya, di PHK dari Facebook Pro. Jadi tidak ada lagi penghasilan, sedangkan kita mengharapkan penghasilan itu untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi kita ya sebagai seorang konten kreator, karena tujuan kita bergabung dari FB Pro jelas-jelas mencari cuan. 99% orang yang tergabung di FB Pro tujuannya cuma satu, yaitu mencari cuan. Namun tiba-tiba ada konten kreator yang membahas mengenai FB Pro akan ditutup, tentu sedikit kecewa ya teman-teman. Tetapi prinsipnya seperti ini. Kalau kita tidak menyalahkan konten kreator tersebut ya, kita juga tidak mengajukan pertanyaan kepada konten kreator tersebut di mana dia mendapatkan kabar kenapa dia bisa membuat video seperti itu atau memberi ulasan seperti itu. FB Pro akan ditutup, tentu ia mendapatkan informasi mungkin dari sesuatu yang mungkin juga apa ya, boleh dikatakan dia mendapatkan informasi dari seseorang ataupun dari sesuatu yang tertentu yang mungkin mereka benar-benar paham tentang FB Pro tersebut ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kita tergabung ke suatu perusahaan, kalau kita baca juga ya dari peraturan komunitas Facebook Pro itu sendiri, memang Facebook Pro itu lagi dalam uji coba teman-teman. Teman-teman yang mau belajar ya cobalah ya, baik abang, kakak, adik, uni ataupun yang menonton video ini, coba cek-cek juga di bagian peraturan FB Pro itu ya, bagian buka aja bagian dashboard profesional, kemudian teman-teman klik bagian paling bawah ya, itu bagian apa ya, bagian fitur itu kalau tidak salah ya. Kemudian teman-teman baca aja selengkapnya ya. Di sana dijelaskan kalau memang FB Pro itu memang lagi dalam uji coba. Yang namanya uji coba itu kalau berhasil ya tentu programnya akan dilanjutkan. Tetapi kalau memang programnya gagal, tentu otomatis akan dihentikan. Dan benar saja, tentu FB Pro itu ditutup. Jadi ya gimana ya, ya tentu kecewa ya teman-teman, kecewa kita tidak bisa lagi mendapatkan cuan dari FB Pro. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang saat ini yang masih mengejar monetisasi, mungkin makin sedih ya, makin sedih karena sudah capek-capek berjuang, belum mendapatkan monetisasi, sudah menghabiskan waktu, tenaga, biaya untuk upload video. Namun tiba-tiba FB Pro bener-beneran ditutup dan gulung tikar. Jadi ya capek lah ya teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman semua ya seperti itu ya. Kalau kita di PHK di perusahaan ini, kita sudah memilih pekerjaan atau sudah dasar kita itu sudah ada ya. Kita itu sudah dasarnya sudah pekerja atau kita itu dasarnya udah sebagai konten kreator. Jadi ya kita cari perusahaan baru untuk menyalurkan ataupun mencari cuan di tempat perusahaan baru. Ini solusinya untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman itu benaran ya, ini kan kalau benaran FB Pro itu ditutup. Nah, kalau FB Pro itu ditutup ya sudah, berarti kita sebagai seorang konten kreator di FB Pro ini di PHK. Ya di PHK di hari kerja, pemberhentian hari kerja ya teman-teman. Jadi kita harus mencari pekerjaan baru di perusahaan baru dan tentu kita harus merintis kembali pekerjaan kita dari awal ya. Kita harus menjadi pekerja ataupun seorang pekerja yang harus memulai sesuatu kembali dari nol kembali, seperti itu teman-teman. Ini bagi teman-teman yang hanya tergabung dari FB Pro saja. Namun bagi teman-teman yang sudah menjadi seorang konten kreator juga di YouTube ya, atau
teman-teman itu hanya menjadikan FB Pro ini hanya sebagai sampingan saja, tentu sudah tidak merasakan kecewa yang begitu dalam karena juga punya pekerjaan sampingan seperti konten kreator di YouTube ya. Jadi mereka yang FB Pro ditutup, maka mereka akan kembali lagi ke YouTube dan mungkin akan lebih serius lagi di YouTube. Begitupun juga untuk saya pribadi ya, saya mungkin juga akan lebih serius lagi untuk bekerja di YouTube karena FB Pro sudah tutup. Jadi ya mau bagaimana lagi ya, waktu yang terbuang, biaya yang terbuang, ya sudah kita ikhlaskan saja karena kita tak bisa berbuat apa-apa karena kita hanya bergabung di perusahaan, tentu kita hanya bisa mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemilik perusahaan tersebut. Jadi untuk teman-teman semua ataupun untuk abang-abang, adik-adik, emak-emak, uni-uni yang masih ngonten di FB Pro saat ini hanyalah pembahasan dari konten kreator yang kita bahas. Dan kalau misalnya pembahasan ini betul-betul terjadi dan benaran FB Pro ditutup, ya itulah solusinya untuk teman-teman ataupun abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, uni-uni semua yang menonton video ini. Dan kalau kita di PHK dari satu perusahaan, maka kita harus mencari perusahaan lain untuk melamar kerja. Jadi itu saja solusinya. Tak usah diambil pusing, tak usah terlalu kecewa yang cukup mendalam. Jangan bilang FB Pro hanya satu-satunya tempat kita berkarya. Tidak, teman-teman. Bukalah mata kita lebar-lebar, masih banyak lagi aplikasi ataupun perusahaan yang mau menerima kita bekerja asalkan kita mendaftarkan diri untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jadi itu saja teman-teman untuk hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, yang menyinggung atau yang memberi eh, apa ya, atau yang menyinggung lah ya, itu saja teman-teman ya. Ribet juga ngucapinnya teman-teman. Kalau menyinggung hati perasaannya yang merasa konten saya ini agak menjadikan beban, khususnya untuk mama nih yang jadi konten kreator, ini bukan nakut-nakutin ya, cuman kita hanya membahas mengenai yang dibahas oleh konten kreator lain. Untuk kontennya atau channelnya tidak kita sebutkan karena ini privasi seseorang ya. Jadi untuk teman-teman bisa cek-cek saja di YouTube siapa yang membahas mengenai FB Pro ini ditutup dan gulung tikar, bisa nanti ketemu. Oke teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.